Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Sureni, NIM N1A1201008, kelas 3B, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kompetensi tenaga promosi kesehatan. Nah, sebelum masuk kepada materinya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu definisi kompetensi tenaga promosi kesehatan. Berdasarkan pada arti epistemologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Tenaga kesehatan menurut KBBI adalah daya yang dapat menggerakkan sesuatu. Definisi promosi kesehatan juga tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1148-Menkes-SK-7-2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah. Disebutkan bahwa promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar masyarakat mau dan mampu untuk menjaga kesehatannya. Jadi, arti kompetensi tenaga promosi kesehatan adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk menggerakkan atau meningkatkan masyarakat melalui pembelajaran dan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar masyarakat tersebut mau dan mampu untuk menjaga kesehatannya. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan. Yang pertama, kebutuhan dan determinan. Melakukan needs assessment yang sesuai dan mendemonstrasikan pemahaman tentang determinan kesehatan. Seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan data tentang kebutuhan-kebutuhan kesehatan, individu atau komunitas atau populasi. Mengidentifikasi faktor perilaku, lingkungan, dan organisasi yang mempengaruhi kesehatan. Menentukan prioritas, promosi kesehatan dari berbagai alternatif yang memungkinkan. 2. Perencanaan dan konsultan. Merencanakan intervensi promosi kesehatan yang sesuai, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk melibatkan anggota komunitas dan stakeholder dalam perencanaan dan evaluasi program, mengembangkan program-program kesehatan yang logis, berurutan, dan berkesinambungan berdasarkan teori dan bukti. Merumuskan tujuan-tujuan yang sesuai dan terukur, memilih dan melaksanakan implementasi strategi-strategi yang sesuai. Yang ketiga yaitu komunikasi. Nah, komunikasi lebih efektif dan profesional antara seseorang dan orang lain atau antara dirinya sendiri dengan klien. Seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk menulis laporan, menulis dengan sasaran masyarakat luas, berkomunikasi secara verbal, dan mendengarkan secara reflektif. Menyajikan data dan berkomunikasi dengan masyarakat sasaran dengan mempertimbangkan budaya dan karakter sasaran. Mampu menyampaikan jargon promosi kesehatan kepada masyarakat sasaran dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat tersebut. Menerapkan keterampilan interpersonal, negosiasi, kerjasama, tim, motivasi, resolusi konflik, pembuatan keputusan, keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu pengetahuan. Mendemonstrasikan pengetahuan yang sesuai untuk melakukan promosi kesehatan. Seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mempertimbangkan dan menerapkan teori pada perencanaan, implementasi, dan riset promosi kesehatan. Mendemonstrasikan pengetahuan sistem kesehatan dan sistem yang lebih luas yang berdampak pada kesehatan. Mendemonstrasikan dan menerapkan capacity building di bidang kesehatan dan sektor-sektor lain yang terkait. Mengikuti perkembangan promosi kesehatan baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima yaitu pemberdayaan komunitas. Mengimplementasikan strategi yang memberdayakan komunitas untuk melakukan inisiatif promosi kesehatan. Ahli promosi kesehatan harus mampu untuk membantu, mendukung, dan membangun kapasitas penyediaan layanan dan pekerjaan sosial untuk mengadopsi metode dan program-program promosi kesehatan. 6. Kebijakan advokasi dan lingkungan.
Menerapkan strategi yang dipusatkan pada kebijakan, perubahan struktural, dan lingkungan. Ahli promosi kesehatan harus mampu untuk memahami dan mempertimbangkan prioritas nasional dan provinsi dalam membuat perencanaan promosi kesehatan di tingkat lokal. Yang ketujuh yaitu pengembangan partnership, mengembangkan dan mengimplementasikan kerjasama untuk kesehatan. Seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk menetapkan dan memfasilitasi kerjasama komunitas di dalam dan di luar sektor kesehatan, menetapkan kerjasama yang sesuai dan memfasilitasi kerjasama yang terbentuk, berkolaborasi secara efektif dengan komunitas, organisasi sektor-sektor lain untuk mengidentifikasi komponen kunci dari kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesehatan, berkolaborasi dengan profesional dan organisasi lainnya. Yang kedelapan yaitu organisasi dan manajemen. Mengorganisir dan mengelola intervensi promosi kesehatan, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mendemonstrasikan kualitas interpersonal, kreatif, sensitif, inisiatif, fleksibilitas, kerjasama, dan integritas profesional, bekerja sebagai bagian dari sebuah tim. Yang kesembilan yaitu evaluasi dan diklat. Mengevaluasi promosi kesehatan, seorang ahli promosi kesehatan harus mampu untuk memilih instrumen evaluasi, memantau program dan menyesuaikan tujuannya, mengkomunikasikan penemuan-penemuan dalam evaluasi. Yang ke-10, pengetahuan dan teknologi. Mendemonstrasikan aplikasi teknologi yang sesuai, ahli promosi kesehatan harus mampu untuk mengoperasikan PC, word processing, internet, dan sebagainya. Membuat materi presentasi tertulis atau grafis melalui PC tersebut. Menggunakan internet sebagai perangkat kerjanya. Area kompetensi. Kemampuan mengevaluasi perubahan perilaku dari interview yang dilaksanakan. Itu disebut dengan evaluasi. Kemampuan untuk mengonfirmasikan dan meyakinkan masyarakat terhadap penyelesaian masalah-masalah kesehatan masyarakat. Kemampuan untuk mengadvokasi pemangku kepentingan agar memberikan dukungan kepada upaya kesehatan dan reorientasi pelayanan kesehatan. Kemampuan untuk mengoordinasikan dan mendayagunakan sumber daya masyarakat, kemampuan untuk memilih dan menggunakan dan menciptakan alat bantu program kesehatan yang tepat dan inovatif. Yang ketujuh yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi potensi yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu peran. Peran-peran apa aja sih yang terdapat dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh promosi kesehatan ini? Yang pertama yaitu sebagai perencana program promosi kesehatan. Selanjutnya sebagai pelaksana dan motivator program promosi kesehatan, evaluator program promosi kesehatan, menjadikan manajer program promosi kesehatan tersebut menjadi mediator dan advokator dalam program promosi kesehatan sebagai narasumber dalam promosi kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkupnya. Menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendukung promosi kesehatan, menggalang kemitraan berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan saling memberi meningkatkan keterampilan dengan memberikan pelatihan di bidang promosi kesehatan, mendorong dan memperkuat gerakan di masyarakat, memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesehatan, reorientasi pelayanan kesehatan dengan melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.